Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok warahmatullahi. Manibrik yang beranggotakan ada Ketua Muhammad Sultan Darujati, lalu anggotanya Aulia Rahman Hakim, Fatan Firmansyah, dan saya sendiri Fatimah Zahra Kusumadewi. Baiklah, nama aplikasi kami adalah Safa Finance, yang di mana aplikasi untuk mengelola keuangan bagi para pemilik UKM. Jadi, nggak ada lagi pencatatan manual yang ribet dan bikin pusing. Untuk deskripsi aplikasi, aplikasi ini ditujukan bagi para pemilik UKM yang kesulitan dalam menelusuri jumlah keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan serta dapat memberikan catatan pada setiap transaksinya dan juga dapat menampilkan laporan keuangan. Di sini kami juga memaksimalkan penggunaan aplikasi agar dapat mengurangi penggunaan kertas dalam hal catat-mencatat, sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien dan efektif. Mencatat pemasukan. Jadi di sini kita ada bagian untuk menyatakan masukan. Jadi kita masukkan tanggal, baru masukkan keuangan, baru kita memberikan catatan di sana di bagian ini, baru disimpan. Terus mencatat pengeluaran. Nah, di sini kita pengeluaran kita ada masukkan tanggal, pengeluarannya catatan sama seperti sebaliknya seperti pemasukan, bisa disimpan juga. Nah, di sini kita ada fitur mencatat hutang. Jadi kita tulis nama penghutangnya, barang yang dihutangi, harga dari barang tersebut. Nah, kita bisa masukkan, edit sama hapus jika transaksi telah selesai. Di sini kita ada laporan keuangan. Jadi di sini kita punya laporan pemasukan, laporan pengeluaran, dan laporan penyuluh. Jadi data ini diambil dari data pemasukan, data pengeluaran sebelumnya. Kita di sini ada mengatur stok barang. Jadi setiap barang yang keluar masuk bahkan bisa dicatat di sini. Perkenalkan, saya Fatan Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari diagram kelasnya. Di sini terdapat 27 kelas diagram, sudah terdiri dari pemakaian main kelasnya, namanya adalah aplikasi tugas besar. Kemudian ada kelas model operasi. Kelas model ini adalah kelas model operasi menggunakan abstrak kelas. Terus nanti dia menurunkan memakai extend kepada data pemasukan sama data keluaran. Terus di sini ada juga kelas data penghutang digunakan untuk fitur pencatatan hutang. Terus ada kelas mengatur stok barang digunakan untuk kelas untuk stok barang. Di bawah ini hubungan antara controller dengan kelas view. Ada dari tampilan opening, hubungannya dengan menu laporan view, kelas stok barang controller hubungannya dengan kelas menu laporan controller berhubungan dengan menu laporan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang implementasi solidnya. Pemakaian implementasi solid, seperti yang saya jelaskan tadi, pemakaian implementasi solid ada open close principle pada data pemasukan dan data pengeluaran melalui abstraksi dari kelas model operasi dan penggunaan single responsibility principle pada kelas data penghutang dan mengatur stok barang. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pemakaian demo aplikasi akan dijelaskan oleh Muhammad Sultan. Baiklah, saya Muhammad Sultan ingin mendemokan cara menggunakan aplikasi Safa Finance. Nah, di sini ada icon pemasukan. Nah, di sini terdapat pilih tanggal, pemasukannya berapa, misalnya contoh 12.000, dan catatannya kita bisa buat misalkan uang jajan. Lalu kita bisa simpan dan nanti akan masuk ke laporan pemasukan. Dan di sini juga ada ikon pengeluaran.
Nah, di sini juga ada pilih tanggal. Nah, kita bisa memberikan pengeluaran nominalnya berapa tadi? 5.000. Nah, catatannya ongkos. Lalu kembali. Nah, di sini ada icon laporan. Di sini terdapat 3 laporan, yaitu laporan pemasukan, laporan pengeluaran, dan laporan menyeluruh. Pertama, kita akan masuk ke laporan pemasukan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan. Laporan di sini terdapat 3 laporan, yaitu laporan pemasukan, laporan pengeluaran, dan laporan penyeluruh. Nah, di sini kita akan masuk ke laporan pemasukan. Nah, di sini semua dari pemasukan tadi akan tercatat di sini semua. Nah, kita akan milih misalkan tanggal 7, pilih tanggal sampai tanggal 7 misalnya. Nah, di sini pemasukan ada semua di sini. Set. Nah, lalu kita akan masuk ini semua pengeluaran akan tercatat di sini semua. Misalkan kita tanggal 7, pilih tanggal 7 lagi. Nah, di sini terdapat pengeluaran yang tadi saya catat, yaitu pengeluarannya sebesar 5.000 dengan catatan ongkos. Dan kita bisa mereset lagi jika ingin mengganti tanggal. Nah, di sini kita masuk ke laporan menyeluruh. Di laporan semua pemasukan dan akan terhitung di sini dari totalnya. Nah, di sini saya kekurangan duit 1.000 ya. Kita akan buat tanggalnya, pilih tanggal, dan nah, pemasukan tadi saya memiliki keuntungan sebesar 17.000. Dan ingin mengganti tanggal, tinggal kita reset saja. Nah, kita akan masuk di catatan utang, pencatat utang. Di sini akan terkumpul orang yang berhutang kepada Anda. Nah, di sini sebagai contoh, saya berhutang galon sejumlah 15. Nah, di sini misalkan hutang saya sudah selesai, tinggal klik lalu keluarkan. Dan misalnya saya membuat lagi nama barang, misalnya apa ya, bantal. Nah, ini jumlah terserah mau jumlah harga ataupun jumlah barangnya berapa. Karena di sini saya satu terus kita masukkan. Nah, di sini ada tombol edit. Misalkan saya ingin hutang 2 bantal. Misalnya 2, edit. Nah, di sini akan berganti menjadi 2. Lalu di sini ada stok barang. Stok barang itu apa yang masih kita punya nih, apa yang kita ada stoknya. Misalnya kita memiliki stok tambahan, yaitu galon. Masih memiliki 5 stok, tinggal kita masukkan. Nah, sama seperti tadi, keluarkan jika ingin mengeluarkan galonnya, misalnya galon kita habis, tinggal keluarkan. Dan misalnya minyak di sini berkurang ataupun bertambah, tinggal kita ganti saja. Minyak, stok misalnya kita bertambah minyaknya 5. Nah, bertambah 5. Nah, mungkin sekian dari saya tentang demo aplikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami, Manibrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.